Pagi Bu. Waalaikumsalam. Nah, untuk memulai kegiatan hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, cukup. Nah, sebelum itu Ibu mau menyapa dulu nih. Kira-kira apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat ya. Dan meskipun kondisinya sekarang ini tetap masih dalam kondisi pandemi, semoga kita selalu sehat dan dilindungi dari segala sesuatu yang berbahaya. Amin. Nah, sebelum itu Ibu juga mau mempresentasi dulu peserta didik yang hari ini hadir di kegiatan pembelajaran paket C kelas sosiologi. Yang pertama dari Mbak Karisma ada hadir. Ya. Yang kedua Mbak Feni ada hadir. Ya. Yang ketiga Mas Gilang. Hai, hadir. Dan yang terakhir Mbak Triastuti Ada. ya. Alhamdulillah, berarti semua lengkap ya. Nah, untuk pembelajaran sosiologi hari ini kita akan mempelajari tentang stratifikasi sosial. Mungkin sebelumnya ada udah pernah dengar stratifikasi sosial itu apa? Dengar-dengar stratifikasi sosial? Ada yang pernah dengar? Pernah dengar? Ya. Nah, jadi stratifikasi sosial itu adalah secara umumnya bisa didefinisikan sebagai penggolongan warga masyarakat secara bertingkat atau hierarkis gitu, sehingga di dalam masyarakat itu terdapat kelas-kelas sosial seperti adanya kelas sosial atas yang dimiliki oleh mereka yang berekonomi tinggi dan kelas bawah yang biasanya didominasi oleh mereka yang berekonomi rendah seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pendapat gitu ya dari Kamanto, Sunarto dan juga Giddens mengenai pengertian apa itu stratifikasi sosial. Mungkin Ibu akan bacakan. Di sini stratifikasi sosial menurut Kamanto Sunarto adalah pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Itu menurut Kamanto Sunarto. Nah, kalau yang kedua menurut Giddens, di sini ada stratifikasi adalah ketidaksamaan antara kelompok-kelompok manusia yang distrukturkan seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan boleh disimpulkan, mungkin memang stratifikasi sosial itu adalah penggolongan warga masyarakat secara hierarki atau misalkan vertikal atau ke atas gitu ya. Mungkin itu yang dinamakan stratifikasi sosial, karena kalau misalkan sejajar itu ada istilah lainnya juga, yaitu diferensiasi sosial yang mungkin kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, lalu kira-kira kalau misalkan stratifikasi sosial itu adalah penggolongan masyarakat secara bertingkat atau secara hierarkis atau secara vertikal, kira-kira ada yang tahu nggak nih apa yang menjadi dasar pembentukan stratifikasi sosial? Kira-kira? Kekayaan. Perekonomian. Ya, betul. Nah, salah satu dasar penentuan stratifikasi sosial itu adalah kekayaan ya. Jadi udah bukan apa ya namanya, kalau dalam stratifikasi sosial itu memang jelas gitu signifikan untuk membedakan seseorang yang memiliki kekayaan yang banyak dan juga yang sedikit gitu. Jadi salah satu dasar penentuan sertifikasi adalah ukuran kekayaan, di mana seseorang yang memiliki kekayaan paling banyak akan menempati lapisan teratas. Nah, sedangkan sebaliknya kalau misalkan kekayaannya berjumlah sedikit, maka dia akan menempati sosial yang bawah ya, seperti itu. Nah, terus kalau misalkan kekayaan orang itu kira-kira bisa dilihat dari apanya sih? Kalau kita melihat orang kaya itu bisa melihat dari apa sih? Barang kepemilikan ya, misalkan rumah, mobil ya, terus apa lagi kira-kira? Emas. Ya, emas, kalung atau style gitu ya. Jadi cara berpakaian itu juga udah bisa menunjukkan. Merek HP. Ya, merek HP juga, karena itu barang kepunyaan yang itu menunjukkan nilai seseorang gitu kan. Nah, dari ukuran kekayaan yang kedua adalah dasar penentuan sertifikasinya, yaitu ukuran kekuasaan, di mana seseorang yang memiliki kekuasaan atau mempunyai wewenang terbesar gitu akan menempati pelapisan yang tinggi dalam pelapisan sosial masyarakat seperti itu. Jadi yang pertama ada kekayaan dan yang kedua adalah kekuasaan. Selanjutnya yang ketiga adalah kehormatan. Biasanya kalau misalkan di masyarakat tradisional ukuran kehormatan itu masih dipandang sebagai apa ya, sesuatu yang prestis gitu. Maksudnya kalau misalkan orang itu punya apa namanya, punya tempat, punya status, punya peran di masyarakat, pasti itu akan dihormati, dan orang yang dihormati tidak mungkin orang yang berada di golongan bawah seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Nah, yang keempat adalah ilmu pengetahuan. Nah, ini kalau misalkan ini udah mulai menyerempet ke masyarakat yang lebih modern gitu, karena digunakan sebagai salah satu faktor atau dasar pembentukan pelapisan sosial di dalam masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan ya.
Seperti orang-orang yang memiliki gelar dokter, insinyur, profesor, dan sarjana akan menduduki lapisan atas di masyarakat. Kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada sifat-sifat dari stratifikasi sosial. Siapa yang tahu sifat stratifikasi sosial itu ada berapa dan terbagi menjadi apa aja? Cluenya deh, dikasih tahu deh, nggak apa-apa. Sifatnya itu ada 3. Sifat stratifikasi sosial. Ada yang tahu mungkin? Menurut Sujarno Sutanto? Kalau nggak apa-apa, kalau saya belum ada yang tahu, dikasih tahu nih. Jadi 3 jenis ya, atau 3 sifat stratifikasi sosial itu ada stratifikasi sosial terbuka, stratifikasi sosial tertutup, dan stratifikasi sosial campuran. Nah, lalu apa sih, seperti apa gitu kalau stratifikasi sosial tertutup? Jadi kalau stratifikasi sosial tertutup itu adalah sifat stratifikasi sosial yang membatasi, ya kata kuncinya membatasi kemungkinan seseorang untuk pindah dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik itu ke atas maupun ke bawah. Jadi misalkan, kalau misalkan dalam sistem sosial tertutup ini itu, stratifikasi sosial tertutup ini, jalan satu-satunya untuk menjadi anggota suatu lapisan itu adalah melalui garis keturunan. Jadi kenapa dia bisa ada di lapisan itu ya karena itu udah keturunannya gitu, dan dia tidak bisa naik ataupun bisa turun. Nah, contohnya itu seperti apa sih? Nah, mungkin teman-teman kita tahu kalau misalkan sistem kasta. Ada yang tahu sistem kasta di India contohnya? Nah, itu adalah salah satu sistem stratifikasi sosial tertutup, karena di situ udah digolongkan kayak misalkan dalam masyarakat itu ada yang kasta Brahmana, Satria, Waisya, Sudra gitu. Nah, itu kalau misalkan ada yang udah lahir sebagai kasta misalkan Brahmana, ya dia nggak bakal bisa jadi turun. Atau sebaliknya, orang yang berada di kasta bawah misalkan Sudra itu kan dia di bawah ya, lapisan bawah, dia nggak bakal bisa jadi Brahmana gitu. Jadi maksudnya itu menggambarkan sistem sosial tertutup, stratifikasi sosial tertutup, di mana kalau kamu udah lahir di situ ya kamu udah stay di situ gitu, ibaratnya gak bisa naik ataupun turun seperti itu ya. Nah, terus yang kedua tadi dari tertutup, sekarang yang terbuka. Nah, kalau sistem stratifikasi sosial terbuka itu pada sistem pelapisan sosial itu setiap anggota masyarakat itu masih memiliki kesempatan untuk berpindah lapisan, mau itu turun ataupun naik. Kalau naik berarti kemungkinan ada penambahan kecakapan seorang itu gitu, makanya dia bisa jadi naik kastanya. Dan kalaupun dia kayak kurang cakap atau dia tidak bisa berkompetensi gitu, dia akan turun lapisannya. Contohnya seperti apa? Nggak usah jauh-jauh, di Indonesia. Di Indonesia itu secara umumnya itu kita sifatnya adalah stratifikasi sosial terbuka, karena kita ini semua memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki agar kita terus bisa memperbaiki diri kita agar kita tidak di situ-situ aja gitu. Nah, kayak ini ada contohnya, ini kalau boleh lihat gambarnya, ini adalah Paidi, yaitu seorang pemulung yang menjadi pengusaha di Madiun. Nah, ini adalah salah satu contoh stratifikasi sosial terbuka, di mana tadinya dia itu menempati tempat lapisan di bawah kan karena pekerjaannya, tapi karena dia berusaha, karena dia ada usaha lain untuk memperbaiki kehidupannya, dia jadi bisa naik lapisan seperti itu. Jadi kalau terbuka intinya memungkinkan seseorang untuk berpindah apakah itu naik ataupun turun seperti itu. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, stratifikasi sosial campuran atau mixed social stratification. Nah, stratifikasi sosial campuran ini artinya memungkinkan di dalam suatu masyarakat terdapat unsur-unsur gabungan dari kedua pelapisan itu, baik itu dari yang terbuka ataupun yang tertutup. Jadi dalam satu masyarakat atau satu daerah itu dia mengadopsi dua jenis itu tadi, jadi ada yang terbuka dan tertutup. Contohnya di mana? Nah, sekarang contohnya adalah masyarakat Bali. Karena di masyarakat Bali itu dia tetap menggunakan pelapisan sosial yang terbuka, sedangkan di bidang lainnya menggunakan kasta yang bersifat tertutup. Karena di Bali itu ada kasta, sistem kasta. Tetapi sistem kastanya itu tidak seperti sistem kasta India yang benar-benar membatasi semua kayak pergerakan dari anggota di dalam kasta itu sendiri gitu. Jadi kalau di Bali tetap ada kasta, tetapi kesempatan lainnya itu tetap terbuka. Contohnya ini, ada ini bisa dilihat. Nah, bapak ini namanya I Gusti Ngurah Anom, yaitu pengusaha yang tidak tamat SMP. Kalau kita misalkan kita analogikan, kita kembalikan, kalau misalkan di kasta yang tertutup, apakah
mungkin seseorang yang tidak tamat SMP itu bisa menjadi pengusaha yang sukses. Nah itu tidak mungkin kan, karena semua kesempatan itu akan ditutup gitu. Nah tapi kalau di Bali itu tidak seperti itu, karena dia menggunakan sistem stratifikasi sosial yang campuran. Nah selanjutnya mungkin teman-teman boleh dilihat kayak gini, ada gambar-gambar kayak gini, kasta Dalit di India. Ada yang udah pernah dengar kasta Dalit? Belum. Nah jadi dalam di India itu ada satu jenis kasta yang namanya kasta Dalit, dan dia itu sampai disebut kasta yang haram untuk disentuh. Dia itu posisinya ada di bawah kasta yang di bawah, maksudnya kasta umum Bali itu ada Brahmana, Satria itu. Nah itu dia di bawahnya itu lagi. Jadi dia emang tidak boleh tersentuh gitu, kayak haram untuk disentuh. Bahkan di beberapa sumber disebutkan kalau misalkan orang-orang Dalit itu kalau misalkan jalan di jalan itu dia harus pakai pohon di belakangnya. Untuk apa? Pohon itu daunnya harus bisa menghapus jejak kaki dia. Jadi sebegitunya kalau misalkan orang itu haram sama kasta Dalit. Itu ada teman-teman, posisinya di India. Nah apakah teman-teman pernah menonton video yang membahas topik tentang kasta Dalit? Belum. Tapi kalau misalkan tadi menurut yang sudah saya sampaikan, kira-kira menurut teman-teman gimana? Kalau ada di suatu daerah yang sampai kastanya itu seperti apa ya, kalau boleh dibilang merenggut hak asasi manusia untuk hidup bebas seperti itu. Menurut teman-teman gimana? Boleh nih disampaikan pendapatnya. Boleh gimana? Mungkin dari Mbak Tri Hastuti? Kalau menurut saya mungkin karena di tempat saya, di sekitar saya itu budayanya bukan budaya yang kasta-kasta itu, jadi menurut saya kayaknya itu terlalu ini enggak sih, maksudnya terlalu apa ya, kayak bener tadi yang Sarang merenggut kebebasan seseorang, ya betul. Ya. Padahal semuanya kan sebenarnya sama kan. Nah, tapi kalau misalkan menurut Mbak Tri Hastuti sendiri nih, kira-kira kenapa kalau kayak sistem kasta di India itu sangat susah gitu untuk untuk dihilangkan? Karena sebenarnya udah ada loh partai-partai di India itu yang sudah mengusahakan untuk ini kemerdekaan kaum Dalit ini, maksudnya agar tidak didiskriminasi gitu. Tapi nyatanya nggak bisa gitu, tetap aja begitu dari tahun ke tahun tetap kayak gitu, kasta tuh saklek kayak gitu. Menurut Mbak Tri Hastuti kenapa? Mungkin karena ini sih udah terbiasa lingkungannya kayak gitu sih. Jadi kan kalau misal yang disampaikan tadi itu kayak ada partai atau kelompok masyarakat yang itu mungkin enggak sebanyak, maksudnya masyarakat yang masih menganggap kasta itu kan masih banyak banget gitu kan, sedangkan kelompok-kelompok yang memperjuangkan itu enggak sebanyak orang yang masih menerapkan itu ya. Jadi betul. mungkin agak susah gitu ya sih. Iya betul. Mungkin ada pendapat lain mungkin dari Mbak Arisma? Kurang lebih sama sih, kasihan juga, nggak adil. Iya betul. Hak asasi manusia. Mungkin boleh dari yang belakang, Mas Gilang, gimana pendapatnya tentang stratifikasi sosial, yaitu yang bisa tergambarkan dari adanya kasta, yaitu kasta Dalit misalkan khususnya di India. Menurut Mas Gilang seperti apa? Ya kalau menurut saya itu bisa jadi melanggar hak asasi manusia ya, karena seseorang didiskriminasi, tidak boleh disentuh, atau bahkan dia tidak bisa masuk ke sistem sosial, itu sangat-sangat diskriminatif. Sehingga menurut saya itu sudah sangat-sangat bukan hal yang relevan untuk diterapkan di zaman sekarang. Iya betul, betul. Nah mungkin berarti semua teman-teman di sini bisa menyampaikan pendapatnya. Kalau misalkan intinya adalah hal seperti itu tuh mungkin kurang relevan kalau misalkan di zaman saat ini, karena dengan segala struktur masyarakat yang sekarang makin dinamis, kayaknya agak gimana kalau misalkan masih menerapkan kayak kasta ini adalah kasta paling tertinggi dan kasta ini adalah kasta paling terendah, atau bahkan tidak boleh disentuh, haram untuk disentuh, dan dia benar-benar dibatasi gitu, tidak hanya diisolasi tapi dia benar-benar didiskriminasi dari segala bidang kehidupan gitu. Kayak pekerjaan, dia kan melakukan pekerjaan yang kotor gitu, kayak pekerjaan-pekerjaan yang tidak mau dilakukan oleh orang lain. Nah kelompok mereka lah yang harus mengerjakan, itu kan sangat tidak manusiawi ya, sangat diskriminatif. Nah mungkin di sini saya akan memutarkan satu video ya. Ini juga masih sama bahasannya, yaitu tentang kasta di Bali, dan teman-teman boleh ditonton dulu, nanti kita diskusikan setelah itu, oke? Terdapat aturan saklek mengatasnamakan
memisahkan manusia ke dalam sebuah strata sosial dengan tingkatan berbeda-beda, sebagai sebuah garis pembatas yang tak bisa ditembus dan disatukan. Kasta kerap membuat seseorang menganggap diri bermartabat tinggi dan merendahkan mereka dari strata terendah hanya karena darah atau keturunan. Di negeri tepian Sungai Gangga ini, manusia sejak lahir sudah distempel dalam garis kehidupan kasta yang lebih dikenal dengan sistem hiatus. Sistem ini bak belenggu kehidupan, menjadikan orang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin langsa serta tersingkirkan. Seseorang bisa dikenali kastanya dari nama, pekerjaan, dan pendidikan. Mereka yang berasal dari kasta tinggi biasanya mendapatkan pekerjaan lebih baik, sementara mereka dari strata terendah semakin terpinggirkan. Diskriminasi kasta yang lebih rendah sejatinya ilegal di India. Pemerintah negeri Mahabharata melalui Mahkamah Agung sejatinya telah berusaha menghapus sistem kasta. Melalui pasal 15 dalam hukum konstitusi India, pemerintah berusaha meningkatkan perekonomian kaum tertindas, dalam hal ini golongan Dalit. Pihak terkait berupaya memberikan kuota di perguruan tinggi dan pekerjaan bagi kasta rendah. Tapi tradisi tetaplah tradisi. Budaya yang diteruskan dari satu generasi ke generasi, kaum dari strata terendah terpinggirkan dan kerap jadi bulan-bulanan warga. Tak sedikit dari mereka dalam level terbawa kasta menjadi korban, luka, atau mati tanpa bisa membela diri. Asal mula kaum Dalit, sistem kasta di India adalah salah satu bentuk stratifikasi sosial tertua yang bertahan di India. Sistem yang membagi umat Hindu menjadi kelompok hierarkis yang kaku berdasarkan karma dan dharma, umumnya sudah berusia lebih dari 3000 tahun. Manusmriti yang secara luas dianggap sebagai buku paling penting dan otoritatif tentang hukum Hindu dan telah ada sejak 1000 tahun sebelum Kristus dilahirkan, mengakui dan membenarkan sistem kasta sebagai dasar keteraturan bagi masyarakat. Sistem kasta membuat umat Hindu menjadi 4 kategori utama: Brahmana, Ksatria, Vihara, dan Sudra. Banyak yang percaya bahwa kelompok-kelompok itu berasal dari Brahma, dewa pencipta. Di puncak hierarki ada Brahmana yang sebagian besar adalah guru dan intelektual dan diyakini berasal dari kepala Brahma. Kemudian datanglah para ksatria atau para pejuang dan penguasa. Slot ketiga jatuh pada para paisa atau para pedagang yang diciptakan dari pahanya. Di bagian bawah tumpukan adalah Sudra yang datang dari kaki Brahma dan melakukan semua pekerjaan kasar. Kasta-kasta utama selanjutnya dibagi menjadi sekitar 3000 kasta dan 25.000 kasta masing-masing berdasarkan pekerjaan spesifik mereka. Di luar sistem kasta Hindu ini ada orang-orang Dalit atau orang yang tak tersentuh, haram untuk disentuh. Kaum Dalit atau paria selama ini dianggap sebagai kasta terendah dan dengan alasan tak murni mereka dilarang masuk ke mayoritas kuil, bahkan seringkali dianggap komunitas yang untouchable alias haram untuk disentuh. Keberadaan mereka tak dianggap dalam masyarakat tradisional India. Berada di luar 4 kasta, komunitas Dalit menjadi yang paling miskin dan tertindas. Peluang mendapat pekerjaan, memperoleh pendidikan sangat sempit, bahkan dianggap nyaris tidak ada. Dan karena tak murni mereka dipinggirkan selama ribuan tahun sejarah India. Program afirmatif pemerintah selama lebih dari 70 tahun belakangan belum berhasil mengatasi hal itu. Sepanjang sejarah diskriminasi dilakukan dalam banyak hal, misalnya seperti kisah yang dipopulerkan pemimpin Dalit. Konon, komunitas paria di sebuah desa dipaksa menggunakan penampung ludah yang diikatkan di leher mereka, agar liur mereka yang tak murni tak menodai warga lain. Sementara di desa lain, komunitas Dalit dilaporkan diharuskan membawa dahan pohon di belakang mereka, yang dikaitkan dengan tali yang melilit pinggang agar tak meninggalkan jejak yang kotor. Ranting-ranting di belakang mereka akan menghapus tapak kaki. Secara terpisah, Badri Raina, dosen senior di Delhi University, mengatakan memenangkan dukungan Dalit menjadi hal penting yang dikampanyekan Partai Bharatiya Janata atau BJP. Namun upaya partai tersebut menghadapi tantangan signifikan, terutama soal isu perlindungan terhadap sapi-sapi yang disucikan umat Hindu di India. Mata pencarian Dalit tergantung pada industri ternak, baik untuk penyediaan nutrisi maupun pengolahan kulit. Beberapa tahun lalu di Gujarat, 7 pemuda Dalit menggeliti seekor sapi yang mati. Sebuah pekerjaan yang dilarang dilakukan orang berkasta. Dicambuki oleh sejumlah orang, rekaman aksi kekerasan yang beredar luas memicu protes. Aturan industri dagingnya ditetapkan Mei lalu yang melarang penjualan sapi dan ternak lainnya untuk disembelih sangat berdampak pada komunitas Dalit, juga warga minoritas Muslim. Sementara itu,
itu adalah sedikit video ya untuk gambaran teman-teman tentang keadaan sistem kasta di India yang membagi masyarakat itu berdasarkan kasta-kastanya, dan ada satu golongan kasta yang benar-benar didiskriminasikan sampai disebut haram untuk disentuh. Nah, ini adalah contohnya. Nah, mungkin balik lagi kita untuk diskusi ya. Kalau misalkan menurut teman-teman isi videonya ini itu apa ya, maksudnya inti dari videonya itu apa, seperti itu. Mungkin boleh disampaikan mulai dari Mbak Femi dulu. Sedikit nggak apa-apa. Menggambarkan apa ya, kayak kondisi terus konflik-konflik yang ada di daerah tersebut. Iya, tentang kasta sebenarnya ya. Kalau dari Mbak Tirasuti gimana? Kalau pelajaran yang saya dapat dari video itu sangat informatif sekali, kayak membuka wawasan kita. Oh, ternyata di luar masih ada kasta, sistem kasta yang masih saklek, dan sebenarnya kalau menurut saya sendiri itu lebih ke memprihatinkan buat kaum Dalit itu sendiri sih. Iya, betul. Nah, terima kasih. Selanjutnya Mbak Karisma mungkin boleh berpendapat tentang apa sih yang bisa diambil dari video ini gitu. Lebih sama sih, prihatin lihat video ini. Terima kasih Mbak Karisma. Mungkin boleh dari Mas Gilang yang di belakang, gimana pendapat tentang video ini? Kalau dari saya melihat video itu kasihan ya, dan miris dengan kaum Dalit tadi, karena mendapatkan ketidakadilan di negaranya sendiri. Iya, betul. Sehingga saya merasa turut prihatin. Iya, ya mungkin sama kita semua di sini menyaksikan video ini juga pasti sangat merasa apa ya, prihatin. Beda kondisinya dengan di Indonesia yang kita tuh maksudnya walaupun berbeda-beda tapi kita juga tidak ada yang sampai mendiskriminasikan satu kelompok seperti itu, kayak semua pekerjaan kasar dikasih ke kelompok itu, kan kayak pekerjaan untuk dilakukan oleh orang yang berkasta itu dikasihnya ke kelompok Dalit ini gitu. Mungkin di sini kita juga kurang lebih semuanya sama, prihatin dan ironis juga ya, maksudnya udah di tahun ini masih ada ini apa namanya ya, fenomena di masyarakat yang seperti ini, walaupun ini bukan di negara kita gitu loh. Tapi sebagai manusia tentu kita kan merasa ini itu adalah sesuatu hal yang salah gitu ya. Nah, mungkin itu pembelajaran hari ini. Jadi kita sudah pelajari tentang stratifikasi sosial ya teman-teman, tadi mulai dari apa itu stratifikasi sosial ya. Jadi kalau bisa boleh disimpulkan, stratifikasi sosial itu apa Mbak Triastuti? Penggolongan secara apa? Vertikal gitu ya, hierarkis. Iya, jadi ke atas ya. Iya. Terus juga tadi sifatnya ada berapa Mbak Karina? Sifat ada 3. Apa aja boleh disebutin? Terbuka, tertutup, semacam buram. Iya, betul. Jadi ada 3 jenis. Nah, terus kita juga ada membahas ini. Mungkin itu pembelajaran kita hari ini tentang di mata pelajaran sosiologi tentang stratifikasi sosial, di mana kita belajar tentang pengertian dari stratifikasi sosial, dasar-dasar penentuan stratifikasi sosial ya, tadi juga sifat stratifikasi sosial, dan kita juga ada berdiskusi dan berpendapat, bertukar pikiran tentang suatu masalah seperti itu. Nah, mungkin untuk evaluasi pembelajaran ini nanti akan saya kirimkan melalui WA group, yaitu ada kayak semacam post test seperti itu ya, semacam post test, nanti boleh dikerjakan sama teman-teman, waktunya sampai hari ini gitu. Nanti saya kirimkan melalui WA group ya, itu ada 10 soal gitu, boleh dikerjakan sama teman-teman. Itu untuk mengkonfirmasi pemahaman teman-teman tentang pembelajaran hari ini ya. Mungkin seperti itu, karena kita tadi juga mengawali dengan berdoa, kita juga harus menutupi dengan berdoa. Nah, mungkin kita dapat berdoa dengan mengucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.